Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia Safa dengan NIM 21411040103. Saya dari kelas 3 MPIB UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam video kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Nur Halim SPDI. Berikut soal dan jawabannya. Yang pertama yaitu urgensi atau pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi mahasiswa MPI dan administrasi sekolah. Pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi mahasiswa MPI adalah karena mereka nantinya akan berkecimpung di dunia pendidikan yang mana mereka akan melakukan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di lembaga pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, mahasiswa MPI diharapkan paham akan pengembangan kurikulum sebagai acuan mengembangkan pembelajaran guna mencapai pendidikan yang bermutu, standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Yang berikutnya yaitu pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi administrasi sekolah. Administrasi sekolah sendiri adalah seluruh aktivitas yang dimulai dari proses pengendalian, pengurusan, dan pengaturan guna untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu memberikan pendidikan melalui proses belajar mengajar yang dilakukan dengan baik. Proses belajar mengajar akan dilakukan dengan baik apabila administrasi sekolah ini dapat memahami pengembangan kurikulum. Dengan memahami pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar akan lebih terarah, tersampaikan sesuai target, dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu hubungan antara komponen kurikulum dengan landasan kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen proses, dan komponen evaluasi. Kemudian, landasan kurikulum juga terbagi menjadi 4, yaitu ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Yang pertama, komponen tujuan berhubungan dengan landasan filosofis, di mana tujuan pendidikan adalah memahami butir-butir Pancasila sebagai landasan filosofis atau arah pandangan hidup dalam dunia pendidikan dalam proses belajar peserta didik. Yang kedua, komponen tujuan berhubungan dengan landasan sosial budaya, di mana tujuan pengembangan kurikulum adalah memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang mengakar pada budayanya. Yang ketiga, komponen tujuan berhubungan dengan landasan iptek, di mana dalam melakukan pengembangan kurikulum dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai target. Kemudian ada komponen isi. Komponen isi ini berhubungan dengan landasan psikologis perkembangan, di mana dalam proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik agar dalam prosesnya peserta didik ini dapat mencapai target pembelajaran dengan tepat dan baik. Isi juga berhubungan dengan landasan sosial budaya. Walaupun sedikit, isi dari pembelajaran harus disesuaikan dengan budaya peserta didik agar peserta didik memahami budayanya sendiri dan proses belajar pun dapat berjalan dengan baik. Komponen isi juga berhubungan dengan landasan iptek, di mana di sini tuh sudah sangat jelas bahwa isi dari pembelajaran adalah ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada komponen proses. Komponen proses ini yang pertama berhubungan dengan landasan psikologis, di mana pendidik harus paham tentang pertimbangan psikologis peserta didiknya agar dalam proses pembelajarannya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Komponen proses juga berhubungan dengan landasan sosial budaya. Dalam proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan nilai budaya yang dikembangkan di lingkungan peserta didik agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemahaman pembelajaran. Kemudian, komponen proses juga berhubungan dengan landasan iptek, yaitu di mana proses pembelajaran harus disesuaikan dengan isi materi atau ilmu pengetahuannya. Komponen pengembangan kurikulum selanjutnya adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini berhubungan dengan landasan psikologis dan landasan iptek.
Komponen evaluasi berhubungan dengan landasan psikologis karena dalam melakukan evaluasi harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis peserta didik. Dan komponen evaluasi ini berhubungan dengan landasan ipteks karena dalam melakukan evaluasi ini berisikan tentang ilmu pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu model evaluasi apakah yang cocok diterapkan di negara Indonesia. Menurut saya, evaluasi pengembangan kurikulum yang cocok diterapkan di negara Indonesia adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan proses evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dari evaluasi formatif ini adalah untuk mengetahui seberapa jauhkah program ini dapat berlangsung dan dapat mengidentifikasi hambatan. Dengan mengetahui hambatan dan hal-hal yang menyebabkan ketidaklancaran program, pengambilan keputusan dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan hal apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi Menteri Pendidikan agar model evaluasi formatif ini berjalan dengan baik. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan menghimbau kepada para pendidik agar melakukan model evaluasi formatif ini dalam pembelajaran dengan proses yang menarik seperti kuis, kemudian ada praktek di setiap babnya, dan evaluasi lainnya seperti yang menunjang agar peserta didik ini dapat berperan aktif dan paham akan materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu pemaparan dari jawaban saya dalam UTS pengembangan kurikulum. Saya mohon maaf apabila terdapat beberapa kekeliruan dalam menjawab pertanyaan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.